Sobat Antara, penikmat musik atau pecinta musik Indonesia, sudah kenal belum dengan duo satu ini yang berasal dari Yogyakarta? Karena mereka juga sudah merilis beberapa single, tapi yang menarik di tahun ini single yang sempat dirilis itu diambil oleh label besar dan mereka memperkenalkan lagi single baru mereka dengan nuansa yang berbeda. Kita kenalan lebih lanjut dalam obrolan podcast Antara bersama MOM atau akronimnya adalah More on Mumbles. Aduh, ada Lintang dan Awan. So sweet ya. Coba aja aku berdua ya. Jadi berempat couple interview jadinya. Nah, ini menarik adalah mungkin kalau Sobat Antara yang udah sempet denger kalian waktu di Jogja nih, ini Jogja. Kalian awalnya itu terbentuk seperti apa sih? Mungkin boleh dikasih gambaran ke Sobat Antara yang belum tahu nih, karena kalian kan besarnya di Jogja kala itu. Silakan, siapa dulu? Jadi waktu itu kami kuliah di Jogja, punya band di Jogja, anak kuliahan ngeband, main-main gitu. Terus kami tergabung di satu band, bandnya berlima. Terus dari situ kami pacaran, ternyata naksir tuh. Jangan ditiru ya. Ada intrik di dalam band itu. Pacaran terus karena kami sama-sama suka main musik, kami sering main-main musik bareng gitu berdua ketika pacaran, jadi bikin duo deh gitu, bikin duo. Terus setelah itu kami beberapa kali bikin lagu dan sempat bikin mini album juga sebelum akhirnya kita sempat break 2 tahun. Terus menikah. Waktu itu belum melanjutin musiknya, belum melanjutin duonya. Lalu di 2022 itu kami rilis album, masih indie, masih sendiri. Terus berarti sebulan kemudian ya, Januari 2023 itu dilirik sama Sony habis itu. Terus ya udah kami gabung di Maretnya itu. Gabung di label yang besar di Indonesia. Berawal dari indie, akhirnya gabung label. Mungkin yang menarik adalah nama kalian, MOM, atau aku bilangnya apa? More on Mumbles. More on Mumbles. Ini idenya dari siapa sebenarnya untuk nama? Aduh, idenya dari mana ya? Kita tuh kan sebenarnya waktu itu 2017 itu kita butuh nama untuk channel YouTube. Karena kita mau upload cover, mau upload lagu-lagu original gitu kan. Terus kita diskusi beberapa nama, tapi kemudian dapet More on Mumbles tuh karena sebenarnya kan semua lagu-lagu kita, semua itu berasalnya dari apa ya, kayak Lintang tuh kan kalau kita lagi naik motor berdua, Lintang dibonceng itu dia suka ngegumam gitu kan, ngegumam, ngedumel, bawel tentang sebuah diskusi, apa isu apa, atau lagi sebel sama apa, kayak gitu. Masa ini kayak gini, nah itu gumaman itu, mumblesnya itu yang kemudian malah berlanjut jadi obrolan yang lebih dalam. Jadi kayak ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang more dari mumbles kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu, karena semua yang kami lakuin di More on Mumbles itu berasalnya dari diskusi kita sehari-hari kayak gitu sih. Bahkan itu akhirnya sampai ke single-single yang kalian rilis ya, berdasarkan diskusi-diskusi plus kejadian yang sempat kalian rasakan. Nah, sebenarnya mencurahkan sesuatu yang kejadian dalam lirik itu susah nggak sih buat kalian? Karena kan kadang susah, kadang susah, kadang gampang sih, tergantung situasinya sih. Iya, karena kan berarti kita harus ini ya, vulnerable ya, kita harus rapuh kan, kayak kita ngomongin perasaan kita sendiri, jadinya. Karena kan malu ya buat ngungkapin perasaan tuh, malu karena apakah yang orang lain yang mendengar tuh memandang kita seperti apa ya ketika kita bilang perasaan kita seperti itu kayak gitu. Jadi kadang susahnya di situ sih, tapi kadang juga bisa lancar juga gitu. Karena juga kan kalau dari cerita terus dituangkan dalam kata per kata, kadang belum kita ngerasain kayak katanya cheesy banget deh kalau jadi lagunya kan. Nah, akhirnya apalagi kalau dituangkan dalam bahasa Indonesia, banyak musik yang pernah aku tanya nih, mereka kesulitan banget menuliskan lewat gitu ya. Iya, lewat bahasa Indonesia. Akhirnya mereka prefer ke bahasa Inggris. Tapi kalian menggabungkan itu jadi satu bahasa dan bahasa Inggris. Nah, ini gimana? Nah, itu sebenarnya karena keterbatasan bahasaku juga sih. Aku nggak punya pembenaran bahasa Indonesia yang luas. Bahasa Inggrisku juga nggak begitu casis banget gitu. Jadi ketika nulis lirik bahasa Indonesia terus stuck, kadang kan kita bisa mikirin frasenya di bahasa Inggris. Jadi dilanjutnya pakai bahasa Inggris aja kayak gitu sih sebenarnya. Sering kan kalau kita ngobrol tuh, ini bahasa Indonesia apa ya? Ya kan, maksudnya karena ada satu kata yang bahasa Inggris yang kita tahu, tapi bahasa Indonesianya apa ya kalau mau ngobrol gitu. Jadi mungkin Lintang memutuskan buat yang organik aja lah, maksudnya dalam hal ketika nulis lirik
ini kayaknya lebih cocok, lebih natural kayaknya kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris, ada lirik-lirik yang lebih natural kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak Oke, ini kalau Lintang mungkin juga katanya sih aku sempat baca juga ada pengaruh dari keluarga ya. Katanya dari kakak yang juga musisi. Hobi main musik. Hobi main musik ya. Berarti ada influence dari kakak. Ada banget. Genre kakak waktu itu bukannya beda sama kalian atau sama? Iya, dia lebih mostly dengerin popang gitu sih. Popang. Ya. Berarti inspirasi dapat sering karena melihat dia kah atau gimana tuh? kamu sering nonton dia manggung ya? Beberapa kali. Besar banget emang dari kakakku yang pertama itu sih emang karena dia liriknya bahasa Indonesia bahasa Inggris dan aku kalau nyanyiin lagunya atau melihat dia nulis lirik itu ternyata enak juga kok, bisa juga gitu. Jadi aku pede-pede aja karena kakakku juga bisa kayak gitu. Jadi memang ada keluarga juga. Nah kalau Awan gimana? Kalau Lintang ada ternyata keluarga nih yang mencekoki lah dengan musik-musik ya kan. Kalau Awan sendiri gimana? Enggak sih, jadi aku terlahir dari keluarga PNS sebenarnya. Jadi ayah ibuku PNS, kakakku satu PNS juga sekarang. Jadi berarti aku dapatnya tuh banyak mungkin dari radio, dari TV gitu ya, dari media-media mainstream lah kayak gitu kan. Yang waktu itu lagi viral apa, kita dengerin yang itu. Sama dari pergaulan di teman-teman komplek perumahan, teman-teman sekolah kayak gitu sih. Jadi emang ayahku tuh lebih suka kalau musik tuh dangdut kayak gitu. Jadi kayak dangdut tuh hampir setiap hari di rumah, nasyid gitu-gitu. Jadi ketika aku mau, anak-anak seumuranku tuh dengerinnya apa sih? Waktu SMP, SMA itu ya ke teman-temanku, ketemunya ke saudara-saudaraku waktu itu. Jadi lebih ke kalau akhirnya yang menginfluence kalian dalam berkarya musisi-musisi mungkin dalam negeri atau luar siapa tuh kira-kira? Yang pertama kali bikin aku suka musik Ceylon Seven sih. Ya, kayak Sony juga kebetulan kan. Jadi waktu itu album keduanya Ceylon Seven yang sampai aku waktu itu SD kelas 1 Ketahuan nih umurnya ya. Salah nih ya. Ceylon Seven. SD lah, SD awal-awal perkembangan. Perkembangan musik Indonesia ya. Itu album sebuah kisah klasik itu yang pertama kali, aduh seru kali ya kalau ngeband kayak gitu. Kalau aku emang jangan bilang kakak nih. enggak sih bapak ibu gitu. Tapi emang keluarga ya. Sebenarnya karena yang paling deket itu sih emang kan dari kecil kan pasti syukurnya aku dekat sama keluarga gitu. Jadi hubungan pertamaku sama musik itu ya sama keluarga, dan keluargaku sangat dekat sama musik. Emang bapak ibuku suka bikin lagu, kakakku, adekku semua suka main lagu dan bikin lagu gitu. Tapi kalau musisi sendiri yang akhirnya menginfluence entah itu gaya Lintang atau apalah yang di kalau on top of my head itu gaya menulis atau cara songwritingnya itu udah pasti Taylor Swift sih yang aku selalu dengerin dari dulu. Nah Taylor Swift kan sering tuh dia merilis single based on kisah dia sendiri ya kan, yang akhirnya jadi relate sama orang-orang, dan itu mungkin juga akhirnya menginfluence Lintang ya. Single Good For You. Yang katanya ini based on pengalaman pribadi nih. Benar. Boleh mungkin di-share dulu nih ke Sobat Antara. Good For You itu kan ceritanya tentang perpisahan di fase di mana kita tuh ngelihat orang lain yang berpisah sama kita itu dia hidupnya kok baik-baik aja ya, terus kok kita padahal nggak baik-baik aja loh gitu. Kok dia bisa sih, apakah kita mengalami perpisahan yang sama gitu kan, apakah kita mengalami hubungan yang sama kemarin gitu. Semua overthinking itu sih jadi di Good For You itu gitu. Lama nggak sih nulis lagu sampai akhirnya menentukan musik yang pas atau seperti apa? Memang single itu ditulis waktu ngerasain banget kan, hari ini ngerasain perasaan itu, berapa minggu kemudian udah jadi lagunya, atau butuh proses juga untuk mengingat-ingat lagi? Kalau Good For You kamu nggak pernah? Jadi kan perpisahan yang kami berdua alami itu lumayan ngebekasnya tuh lama banget ya. Kayak kita berkabungnya tuh lumayan lah, maksudnya agak berlebihan sih setelah dipikir-pikir ya. Tapi kayak secara durasi waktu itu lama banget. Jadi dan ketika durasi berkabung itu kan ada perasaan tuh berubah-ubah ya. Kalau orang lagi sakit hati atau patah hati, ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang pengen bodo amat gitu, nyangkal. Yang ini kan, ini adalah Good For You ini waktu fase, dia kok hidupnya normal-normal aja kan, gitu rasanya, asumsi itu. Jadi waktu itu Lintang yang buat
awalnya itu langsung jadi satu hari, terus maghribnya aku bikinin musiknya. Oh itu yang kamu di kamar? Iya, Oh, yang iya, kamu di kamar gitu. Jadi biasanya kan waktu itu Lintang suka ngurung dia di kamar kalau dia malu untuk ngungkapin perasaan itu kan perasaan. Kak. Karena bikin apalagi bikin draft lagu pertama itu kan sesuatu yang mungkin ini belum tentu jadi loh, Iya, ini belum tentu dipakai loh iya. gitu. Aku Ini tahu mungkin ini jelek loh ini gitu. jelek, gitu. Tapi waktu aku dengar pertama langsung kebayang musiknya, langsung kebayang mau dibawa kemana gitu, terus langsung direkam demonya hari itu juga gitu. Terus kita kan bikin itu bertiga, jadi kami berdua yang nyiptain lagunya. Akhirnya kita kirim ke satu orang yang jadi semacam produsernya kami gitu. Kita kirim ke dia, terus waktu workshop langsung lancar banget sih, karena emang udah jelas ya, kayak, oh maunya digini. Bentuknya kayak apa ya? Emang udah punya plan dan kerangkanya Kerangkanya seperti apa. begitu, Butuh ha. banyak perubahan nggak kalau masalah lirik nih? Karena kan tadi Dari yang pertama? Dari yang pertama. Dia waktu take vokal aja ganti lirik. Oh iya. Iya kan? Iya. Kalau Good For You ini banyak ganti lirik bener. Iya. Oh banyak ganti lirik itu Iya. kenapa? Karena emang frasenya kayak kurang pas atau? Iya, karena merasa tiba-tiba nemuin kayaknya yang ini lebih oke deh gitu. Aku pakai yang ini deh kayak gitu sih. emang. Tapi kalau dari aransemen musik itu kan berarti nggak ada kendala sama sekali ya. Nggak ada sih. Gak ada. Nah ini treatment kayak gini berlangsung juga nggak di single-single kalian lainnya? Maksudnya ada perubahan yang Lintang tiba-tiba kayak ini kayaknya cocokan kayak gini, itu berlaku Iya, juga? iya gitu juga. Iya, karena Lintang yang selama ini aku lihat dia sering banget dapat ide kalau yang situasional, misalkan di ruang rekaman studio vokal gitu, terus dia dapat ide apa lagi bikin demo khususnya, terus dia kayak dari draft awal rekaman voice memo waktu direkam proper di studio ada perbedaan juga kayak gitu. Jadi kita selalu ngebuka kemungkinan-kemungkinan itu ya, perubahan kayak ya. kalau mau diubah ya ubah, kita coba kayak gitu. Berarti Lintang tipikal yang kalau vibe-nya seperti apa ya lingkungan jadi kayak padahal Iya. lagi ceria nih bisa berubah gitu. Iya kayak gitu. Tapi jadi out of the box sekali ya. Fresh. Fresh banget. Nah, ngebahas tentang fresh ini kebetulan. Sedap. Iya kan, ngebahas Bridging tentang nih. fresh. Keren. Sama-sama Oke. aja. Host nih. Karena yang single Good For You yang awal dan sekarang di bawah label Sony Music ini ternyata fresh gitu ya. Ada nuansa-nuansa baru. Itu berubahnya seperti apa? Perubahannya nggak banyak, tapi lumayan besar. Mungkin kalau bilangnya gitu kali ya deskripsinya. Nggak banyak karena mungkin yang paling ketara, yang paling signifikan itu ada penambahan string section itu dari yang sebelumnya, yang sebelumnya kita full band tanpa string section. Habis itu di pertama kali Mas Keke itu A&R di Sony melihat rekaman Good For You, terus mau diapain nih, kita mau bikin selanjutnya, kita tambahin strings ya gitu pertama kali sih. Sama ada bagian yang dipotong. Oh iya, ada bagian potong buat dengan efektif. alasan maksudnya kayak karena durasi kah atau kayak Lebih efektif juga sih. Jadi jadi pas ke itu bilangnya sebenarnya ini kalau langsung di mixing ulang juga nggak apa-apa banget kayak gitu kan. Cuman waktu itu kita kayak ngobrol sama, jadi kami diketemuin sama salah satu produser juga di Jakarta namanya Dimas Wibisana. Terus kita ngobrol dulu deh gitu, dipotong atau digimanain sampai akhirnya waktu kita semua ngumpul itu kayaknya kita buat lebih efektif ya kayak gitu. Jadi ada bagian di ref kedua yang dipotong, di bridge dipotong kayak gitu. Setelah kita denger make sense sih kayak gitu, make sense banget kayak gitu. Jadi memang hasil diskusi itu sih yang ada di ini sekarang. Lebih banyak orang yang ngurusin. banyak juga masukan akhirnya Betul. yang menyempurnakan lagunya Betul. sebenarnya. Akhirnya kalau kita lihat juga dari musik video nih yang menarik kalau kata aku ya. Konsep ini dikasih label kah atau ini penggambaran yang menurut kalian paling pas untuk single itu? Untuk storyboardnya sendiri? Kami pertama ada beberapa ide konsep itu yang kami lempar gitu, coba didiskusiin. Lalu karena kami bekerja sama director juga kan pasti punya input, punya masukan gitu. Dia punya cerita apa, sampai akhirnya jadi yang sekarang di musik video itu sih gitu. Berarti emang ya udah cerita karena udah ada ya. Pertama sempet aku mikir ini kan pasangan tapi di musik videonya berpisah. Ini balikan lagi atau gimana? Mohon maaf ya. Jadi gosip nih. Jadi memang kisahnya ini dimodif lah ya dari kisah yang kalian pernah alami itu. Tapi penggambaran kalian kasih seperti itu karena mungkin itu paling relate ya adanya perpisahan dalam sebuah rumah tangga. Iya. Karena perpisahan itu kan sebenarnya banyak macamnya gitu ya, perpisahan sama siapa, sama nggak melulu soal pasangan tapi juga sama teman atau sama teman-teman kerjaan atau sama banyak lah gitu.
beda-beda orang, beda-beda juga perpisahan apa yang paling nyakitin gitu kan, karena sama keluarga bisa. Jadi meskipun cerita aslinya adalah perpisahan kami sama seorang teman kami, tapi kami pengen membawa lagu ini untuk bisa dirasakan dengan orang lain yang punya perpisahan yang mirip-mirip gitu. Jadi emosinya lebih kayak relate sama kita semua ya kan, dan gambarnya juga menarik sekali. Ini kalau aku juga sempat baca gitu tentang kalian, sebenarnya banyak banget sih yang nulis. Kalian kan couple yang menurut aku gimana ya, asik gitu. Kadang kalau kita kerja sama pasangan kita ya, tapi kendalanya nih atau tantangannya adalah ketika ada pertentangan. Kalau sama dan sevisi ini kan enak ya, ini kita udah tahu nih celahnya kayak gini. Tapi ada juga kok pertentangannya juga ada lah pasti. Bagaimana akhirnya maksudnya menyatukan dua isi kepala yang berbeda, ini pasti akan ada challenge-nya. Nah, kalau kalian gimana akhirnya mengatasi hal itu gitu? Ya, kami kan pacaran udah sempat beberapa tahun ini, kami udah barengan tuh udah bertahun-tahun gitu. Sebelum punya duo juga kan kita juga udah pacaran gitu. Jadi kami udah beberapa kali punya konflik dan kami belajar untuk menavigasi gimana cara kompromi, gimana cara ngertiin satu sama lain kayak gitu. Jadi ketika ada masalah di antara kami berdua di dalam duo, maksudnya ketika kita bermain musik atau gimana, kita udah lebih familiar untuk menyelesaikan itu juga sih gitu. Kita lebih sering kalau berantem atau lebih bersih tegang gitu, kita berhenti dulu ngapain sih, maksudnya kita selesain dulu itu. Kita kebiasaannya adalah kalau ada masalah kita selesaiin langsung ya. Kita selesaiin langsung. Lumayan cepet soalnya kalau ada sesuatu untuk dibicarakan. Nah, tapi mulai bicaranya itu yang lama biasanya. Tapi begitu udah bicara, udah pasti ini akan selesai gitu. Cuman untuk aku punya masalah nih, itu tuh agak rada gengsi biasanya yang mulainya tuh. Masih ada masalahnya tuh, tapi nggak apa-apa. Sementara Awan nggak gengsi kan kalau baru belajar vokal? Enggak kan? Banyak lagi yang melintang. Nah, jadi sobat Antara, Awan walaupun kita tahu megang gitar ya, sekarang lagi kursus vokal. Kursus bahasanya langsung belajar sama Lintang. Belajar lebih intens dari sebelum-sebelumnya. Alasannya kenapa sih sebenarnya? Alasannya kenapa? Cuma pengen nemenin aja kan, maksudnya kayaknya seru ya kalau Lintang nyanyi. Kalau misalkan berdua, formatnya berdua, kita akustikan gitu di mana. Kalau ada tambahan suaraku gitu, kayaknya ngebantu lah biar nggak main gitar doang. Kayak gitu aja sih. Gimana Lintang? Nggak harus merdu, nggak harus kayak latihan sampai diva gitu, nggak perlu. Yang penting bisa nggak fales. Itu saling support sebenarnya kan. Setuju banget sama Awan. Nah, next project kalian setelah Good For You ini bagaimana teman-teman? Kalau kita tahu kan sebenarnya udah ada album, tapi ada beberapa yang mau dikasih surprise lah ibaratnya. Dirilis ulang, dirilis ulang kembali. Kalian gimana? Sama Sony masih ada, dari album itu masih ada beberapa yang akan dirilis ulang juga, dan akan rilis ulang lagu-lagu baru juga, kita bikin lagu baru juga gitu sih. Emang kami udah ada jadwal workshop untuk lagu-lagu pas single selanjutnya. Plus nanti pasti ada suaranya Awan ya. Sebenarnya di Good For You itu ada nggak sih? Jadi ada nggak sih? Harusnya ada. Di Good For You itu jadi ada nggak sih kemarin? Nggak tahu. Kayaknya ada tapi di belakang banget gitu ya. Jadi kayak nggak akan lihat. Surprise lah ya buat kita. Tapi kita penasaran juga live kalian seperti apa. Makanya akan langsung membawakan Good For You ya. Tapi sebelum itu pokoknya Ovi ngucapin thank you banget udah main ke Antara. Terima kasih Ovi. Tunggu karya-karya luar biasanya. Dan mungkin boleh dikasih tahu ke Sobat Antara untuk kalian bisa follow kemana nih. Dan jangan lupa untuk request terus atau bahkan dengerin single kalian di semua platform musik. Silahkan. Kami bisa ditemukan di semua sosial media, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dengan handle sama More On Mumbles @MOREONMUMBLES. Kayak gitu. Jangan lupa buat dengerin Good For You karena baru rilis. Masukin di semua playlist kamu. Setiap pagi, setiap sore, setiap siang dicek. Apakah lagunya berubah di digital streaming platform? Harus dicek tiap hari. Betul, apalagi main TikTok ya. Kalau main TikTok, kira-kira apa yang paling pas nih? Untuk momen apa yang paling pas backsoundnya lagu kalian?
apa aja pas apa aja banget ini lagi ini lagu makan, versatile apa banget. Iya kan lagi makan berpisah gitu. betul berpisah dengan makanan ya. Iya, semua. Kocak Cocok banget ya. lah pokoknya. Nah Sobat Antara itu dia ada Kawan dan juga Lintang di sini yang udah ngobrol tentang single baru. Dan yang pasti seperti kata mereka jangan lupa untuk dengerin terus dan support karya-karya mereka. Langsung ya, abis ini kita dengerin sama-sama Good For You. Sayangnya bukan sepenuhnya pilihan to brush it off like it is nothing, like I could have seen it coming. Tahun telah lalu dan namamu kerap tak nyenyak menggangguku. Setahun yang lalu apakah ku lenyap tak banyak mengganggumu. Good for you if everything is going good for you. Meski tak pernah mudah, setidaknya ku sudah know that I've been nothing but good for you. Aku masih memimpikanmu setidaknya 2 kali seminggu. And I know it'll go on for another year maybe. It's what I feel lately. Tahun tak lalu dan namamu kerap tak nyenyak menggangguku. Setahun yang lalu apakah ku lenyap tak banyak mengganggumu. Oh, good for you if everything's going good for you. Kau hanya tuntutku salah, but I know that I've been nothing but good. What do you wanna tell me? Segalanya sudah diputuskan sejak dalam pikiran. Beri waktu untuk mengerti, katanya di pihakku ada semesta. It doesn't make sense, I had a feeling I seem to never win. I had a feeling I seem to never win. Beri waktu untuk mengerti, beri waktu untuk mengerti. Oh,